10 kunci pencegahan ambayan wasir kambuh. Panduan lengkap menjaga pola buang air besar. Sehat seumur hidup. Ambayan atau wasir hemoroid adalah kondisi yang sangat umum. Namun seringkali dianggap tabu dan memalukan. Rasa sakit, gatal, pendarahan, dan ketidaknyamanan yang menyertainya dapat mengganggu kualitas hidup secara signifikan. Lebih dari sekadar pengobatan, kunci utama untuk hidup nyaman bebas ambeien adalah pencegahan kekambuhan yang sangat bergantung pada kebiasaan harian, terutama pola buang air besar, bab yang sehat. Panduan tekstual ini akan mengupas tuntas dan inovatif 10 strategi esensial, didukung oleh penjelasan medis yang detail, praktik gaya hidup, dan tips praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Tujuan utama kita menciptakan tinja yang ideal, meminimalisir tekanan pada anus dan rektum, serta menjadikan proses bab sebagai rutinitas yang lancar, cepat, dan bebas stres. 1. Optimalisasi asupan serat. Fondasi tinja sempurna strategi. Nomor 1 dalam pencegahan ambaien adalah memastikan tinja Anda selalu lunak dan mudah dikeluarkan. Ini sepenuhnya bergantung pada kecukupan asupan serat. Mengapa serat sangat penting? Serat, terutama serat larut bekerja seperti spons di usus. Serat menyerap air, menambah volume bulking pada tinja dan menjadikannya lebih lembut, sehingga mengurangi kebutuhan Anda untuk mengejan. Mengejan adalah musuh utama ambeien karena meningkatkan tekanan di dalam perut dan pembuluh darah di area anus. Kuantitas yang direkomendasikan, The Fiber Gold Standard. Pria dewasa, targetkan minimal 30 hingga 38 gram serat per hari. Wanita dewasa, targetkan minimal 21 hingga 25 gram serat per hari. Sumber serat inovatif dan berisi. Daripada sekadar mengandalkan sayur dan buah, fokuslah pada sumber serat yang densitasnya tinggi, legum dan biji-bijian, kacang-kacangan lentil, buncis, kacang merah, chia seed, biji rami flaxseed, dan quinoa. Satu porsi lentil dapat menyediakan hampir sepertiga kebutuhan serat harian Anda. Gandum utuh, pilih roti gandum utuh. Oatmeal bukan instan, dan sereal yang mencantumkan setidaknya 5 gram serat per porsi. Sayuran cruciferous brokoli, kembang kol dan kubis tidak hanya kaya serat, tetapi juga nutrisi penting lainnya. Serat tambahan suplemen. Jika sulit mencapai target dari makanan, suplemen seperti psyllium husk misalnya, Metamucil adalah pilihan yang sangat efektif. Psyllium adalah serat larut yang terbukti secara klinis melunakkan tinja dan meminimalkan iritasi hemoroid. Peringatan penting gradual increase, tingkatkan asupan serat secara bertahap selama beberapa minggu. Peningkatan mendadak dapat menyebabkan kembung, gas, dan ketidaknyamanan perut. Tubuh Anda memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan volume serat. 2. Hidrasi maksimal. Pelarut serat dan pelumas usus. Serat tanpa air adalah bencana. Serat kering dapat mengeras di usus, menyebabkan sembelit yang justru memperburuk ambaien. Air adalah pelarut yang memungkinkan serat larut bekerja secara efektif. Aturan 8x8 yang diperbarui prinsip umum 8 gelas, air 8 ons, atau gelas per hari, adalah titik awal. Namun, kebutuhan real Anda mungkin lebih tinggi, terutama saat Anda meningkatkan asupan serat, berolahraga berat, tinggal di iklim panas. Targetkan konsumsi minimal 2,5 hingga 3 liter cairan setiap hari. Cairan ini harus didominasi oleh air putih. Hindari atau batasi minuman yang bersifat diuretik, membuat Anda lebih sering buang air kecil, seperti kopi, teh berkafein tinggi, dan alkohol, karena dapat menyebabkan dehidrasi dan mengeringkan tinja. 3. Postur bab yang anatomi logis. Goodbye closet. Duduk tradisional. Posisi mengejan yang salah adalah kontributor utama pembengkakan hemoroid. Kloset duduk tradisional 90 derajat secara anatomi
kurang ideal. Konsep non-rectal angle dan squatting ketika kita duduk di kloset, sudut antara rektum dan anus anorectal angle adalah sekitar 90 derajat. Sudut ini membuat rektum tidak sepenuhnya rileks, dan otot puborectalis yang berfungsi menahan tinja tetap berkontraksi. Untuk bab yang optimal, kita perlu meniru posisi jongkok alami, squatting. Posisi ini mengubah sudut menjadi sekitar 35 derajat, yang meluruskan rektum, memungkinkan jalannya tinja menjadi lebih lurus dan lancar. Merelaksasi otot puborectalis. Otot yang melingkari rektum menjadi rileks, menghilangkan king tekukan pada usus besar. Solusi praktis, penggunaan toilet stool, bangku kaki. Gunakan bangku kecil, toilet stool, atau dikenal sebagai squatty potty. Setting G, 7-9 inci, untuk menopang kaki Anda saat duduk di kloset. Kenaikan lutut di atas pinggul ini secara efektif mensimulasikan posisi jongkok, mengurangi tekanan, dan mempersingkat waktu bab. Keempat, disiplin waktu bab. Menghormati sinyal tubuh. Usus besar memiliki ritme alami yang disebut refleks gastrokolik. Refleks ini paling kuat bekerja setelah bangun tidur dan setelah makan. Mengabaikan sinyal untuk bab dapat menyebabkan tinja kembali ke usus besar, kehilangan kelembapan, dan mengeras sembelit. Prinsip go when you gotta go. Jangan menunda. Begitu Anda merasakan dorongan, segera ke toilet. Jangan menahan atau menunggu waktu yang lebih nyaman. Penundaan adalah salah satu penyebab utama sembelit kronis. Tetapkan waktu rutin. Cobalah melatih usus Anda dengan duduk di toilet selama 5-10 menit setiap pagi misalnya. 30 menit setelah sarapan. Bahkan jika Anda tidak merasakan dorongan kuat, konsistensi membantu membangun ritme alami. 5. Aturan 3 menit. The 3-minute rule. Keluar sekarang juga. Prinsip ini sangat krusial bagi penderita ambayan. Waktu yang dihabiskan di toilet harus seminimal mungkin. Bahaya duduk terlalu lama, duduk di kloset, bahkan tanpa mengejan, sudah menyebabkan pembuluh darah di anus membengkak. Area anal tidak memiliki katup, sehingga gravitasi dan posisi duduk menekan pembuluh darah hemoroid. Batas maksimal. Batasi waktu bab Anda tidak lebih dari 3 hingga 5 menit. Larangan keras. Jangan pernah membawa ponsel, tablet, atau buku ke toilet. Alat hiburan memicu Anda duduk lebih lama, meningkatkan tekanan yang tidak perlu pada hemoroid Anda. Jika dalam waktu 3 menit tidak ada hasil, segera berdiri dan coba lagi nanti saat dorongan datang. Keenam, teknik pernapasan yang benar. Hindari manuver Valsalva mengejan yang kuat, atau secara medis disebut manuver Valsalva. Menahan napas sambil mendorong adalah penyebab utama kekambuhan ambeien karena secara drastis meningkatkan tekanan intraabdominal. Brace and bulge, teknik Mutapu. Ganti kebiasaan mengejan keras dengan teknik yang lebih lembut dan efektif. Ambil napas dalam. Hirup napas dalam-dalam ke perut diafragma. Dorong lembut, alihkan fokus dari mendorong dari tenggorokan ke mendorong dari perut atau dasar panggul. Hembuskan perlahan. Hembuskan napas saat Anda mendorong dengan lembut. Beberapa ahli menyarankan membuat suara mu panjang saat menghembuskan napas ini, mencegah Anda menahan napas dan mengejan terlalu keras. Kontrol otot panggul. Gunakan otot perut bawah untuk sedikit menekan, bukan otot wajah atau leher. Tujuannya adalah menciptakan tekanan yang cukup untuk mengeluarkan tinja tanpa memeras pembuluh darah hemoroid. 7. Kebersihan anal pasca bab. Menghindari iritasi mekanis. Area anus yang iritasi atau terluka sangat rentan terhadap pembengkakan hemoroid. Metode pembersihan yang salah dapat menyebabkan iritasi mekanis. Beralih dari tisu kering ke teknik lembab tisu kering. Menggunakan tisu toilet kering berulang kali dapat mengiritasi dan menyebabkan mikrolesi luka kecil yang memperburuk gatal dan peradangan. Idealnya,
Bidet atau sitz bath, metode pembersihan terbaik adalah menggunakan air. Bidet semprotan air atau perineal bottle botol semprot membersihkan tanpa gesekan. Wet wipes, tisu basah. Jika harus menggunakan tisu, gunakan tisu basah, non-alkohol, bebas pewangi, dan lembut idealnya, tisu khusus, hemoroid. Tepuk-tepuk lembut, jangan digosok, keringkan dengan lembut. Setelah dibersihkan dengan air atau tisu basah, tepuk-tepuk area tersebut hingga kering dengan tisu atau handuk bersih yang lembut untuk mencegah kelembapan yang dapat menyebabkan gatal pruritus ani. 8. Aktivitas fisik teratur. The body in motion, gaya hidup kurang gerak. Sedentary memperlambat pergerakan usus motilitas dan merupakan resep pasti untuk sembelit. Manfaat, gerakan untuk usus, aktivitas fisik. Bahkan, jalan kaki ringan 30 menit sehari. Membantu, stimulasi peristaltik. Olahraga, membantu menggerakkan makanan melalui usus. Mencegah penumpukan dan pengerasan tinja. Peningkatan sirkulasi, meningkatkan aliran darah, termasuk di area panggul yang membantu mengurangi pembengkakan pembuluh darah. Pengecualian dan perhatian, hindari angkat berat berlebihan. Angkat beban berat dapat secara signifikan meningkatkan tekanan intraabdominal, mirip dengan mengejan. Jika Anda harus mengangkat beban, pastikan Anda melakukannya dengan teknik pernapasan yang benar. Dan gunakan core Anda, bukan hanya menahan napas. Prioritaskan latihan aerobik, jalan cepat, jogging ringan, berenang, atau bersepeda adalah pilihan terbaik untuk kesehatan usus. 9. Penanganan dini, rasa sakit dan pembengkakan. Jangan biarkan ambeien yang baru kambuh menjadi parah. Intervensi dini sangat penting untuk meminimalkan durasi dan keparahan episode. Solusi lokal dan non-obat. Sitz bath, berendam air hangat. Berendam di air hangat biasa, bukan panas selama 10-20 menit. 2-3 kali sehari, terutama setelah bab. Ini membantu merelaksasi sfinkter anal, meningkatkan aliran darah, dan meredakan rasa sakit serta gatal. Krim dan salep OTC. Gunakan krim hemoroid bebas yang mengandung hydrocortisone untuk mengurangi peradangan, atau witch hazel untuk meredakan gatal dan bengkak. Gunakan sesuai petunjuk, dan jangan terlalu lama. Kompres dinhin untuk hemoroid eksternal yang sangat bengkak dan sakit. Kompres es yang dibalut kain dapat meredakan pembengkakan dan mematikan rasa sakit sementara. Dies waspada efek samping, obat dan suplemen. Beberapa obat yang Anda konsumsi untuk kondisi lain dapat secara tidak sengaja memicu atau memperburuk sembelit, yang pada akhirnya menyebabkan ambeien, kambuh. Obat yang berpotensi memicu sembelit: obat pereda nyeri, terutama obat nyeri berbasis opioid, kodein, morfin, suplemen zat besi hero. Suplemen ini terkenal sering menyebabkan tinja menjadi gelap dan keras. Antihistamin. Obat alergi tertentu dapat memiliki efek pengeringan, termasuk di usus. Obat penenang dan antidepresan tertentu. Beberapa obat tekanan darah, strategi penyesuaian. Jika Anda harus mengonsumsi obat-obatan ini secara rutin, pastikan untuk menggandakan upaya pencegahan Anda, tingkatkan serat dan cairan secara proaktif. Dan pertimbangkan penggunaan pelunak tinja ringan, misalnya dokusate, sodium, yang direkomendasikan dokter. Jangan pernah menghentikan obat resep tanpa berkonsultasi dengan dokter Anda. Kesimpulan akhir ambeien adalah penyakit kebiasaan. Mencegah ambeien kambuh adalah perjalanan seumur hidup yang berpusat pada konsistensi. Kondisi ini sering disebut sebagai penyakit kebiasaan karena hampir selalu dipicu oleh praktik yang salah. Kurang serat, kurang air, dan terlalu lama duduk di toilet atau mengejan berlebihan. Dengan menerapkan 10 kunci ini dari mengubah postur bab Anda menjadi posisi jongkok yang optimal, mendisiplinkan diri dengan 3-minute rule, hingga memastikan tinja Anda selalu lunak dan sempurna Anda secara fundamental, mengubah lingkungan di dalam rektum
dan anus Anda. Ingatlah, bab yang sehat adalah bab yang cepat, mudah, dan bebas dorongan. Jika Anda harus mengejan, berarti ada sesuatu yang salah. Jadikan pencegahan sebagai prioritas harian Anda. Kesehatan usus Anda adalah investasi terbaik Anda.